Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya buat format penilaian soal pilihan ganda. Ini khusus untuk pilihan ganda ya. Cara kita menilai, bagi saya ini adalah cara menilai super mudah. Supaya kita nggak lagi capek-capek ya memeriksa manual soalnya siswa. Karena kadang ada sebagian dari kita yang memeriksa secara manual, langsung di kertasnya siswa kita contreng kalau benar-benar, kalau salah-salah, terus kita hitung manual lagi, ya kan? Terus kita hitung manual lagi. Nah sekarang ini saya coba buat bagaimana caranya supaya lebih memudahkan kita, hanya dengan hanya dengan memasukkan jawabannya siswa. Jawabannya siswa ini adalah jawabannya siswa ke dalam sini, maka secara otomatis di bagian ini nilai jawaban benar dan jumlah benar dan jumlah salah ini akan terhitung otomatis. Ya, ini nilai ini akan terhitung otomatis, jumlah benar juga akan terhitung otomatis, jumlah salah juga. Contoh, ini kan sudah saya isi nih. Jadi cara kerjanya gini. Sebelumnya kita menulis dulu nama siswa, ya, nama-namanya siswa. Ini kan saya sudah di sini, saya sudah tulis. Fungsinya apa? Fungsinya supaya langsung masuk di sini di nilai UAS ini. Nah ini saya coba contoh untuk soal bahasa Indonesia. Nah ini karena ini kan nanti nilai ini yang akan dimasukkan ke dalam rapornya siswa. Ini saya periksa adalah soal UAS. Ya, soal UAS ini. Soal UASnya siswa. Nah, nanti otomatis akan masuk di sini nilainya. Contoh ya, ini saya hapus semua. Maka nilai jumlah benar, jumlah salah akan kosong. Di nilai UAS juga akan kosong. Nah, kan? Di nilai UAS juga kosong. Nah, ini juga nama. Kalau nama ini saya hapus, maka di sini juga akan kosong, terhapus. Nah, tapi kalau saya ketik Al Khail contoh, saya enter, maka namanya akan muncul. Ya, jadi kalau ini kita hapus, di sini akan terhapus. Ya, kalau kita isi Al Khail, misalnya Saiba, misalnya kita punya nama acak ini ya, kita enter, maka di sini juga akan terisi, yang di sini yang terisi secara otomatis. Ini sudah saya buat rumusnya. Saya Ctrl Z dulu. Ya seperti itu ya untuk nilainya. Nah sekarang cara kalau kita sudah buat, nah kita tinggal masukkan nih. Nah di sini yang paling penting adalah di bagian jawaban benar sini. Ini kan saya buat kolom jawaban benar nih. Nah ini kita tulis dulu kunci jawaban yang sebenarnya dari soal yang kita buat. Ini kunci jawaban yang benarnya ya. Ini nomor soal di atas 1 sampai 40, karena kemarin ulangan semester itu nomor pilihan gandanya sampai 40, maka sini formatnya saya buat sampai 40. Ini dulu yang kita masukkan. Setelah misalnya sampai 40 nomor, kemudian kita tulis, kita masukkan kunci jawaban yang sebenarnya. Nah, setelah kita masukkan kunci jawaban yang sebenarnya, jadi ini tinggal guru-guru atau rekan-rekan isi. Ya, yang ini tidak usah dibongkar-bongkar karena sudah saya taruh rumus. Ya, contoh kita kasih masuk ini jawabannya A, kemudian jawabannya C, kemudian jawabannya D, kemudian jawabannya A, jawabannya C, jawabannya B, jawabannya A. Sekian, ini kita tes ya. Semua C sama D, A, B, C, B, C, B, B, D, B, A, C, W, betul, B, A, B, C, C, A, B, A, B, B, B.
Ini contoh ya. Nah, ini contoh yang saya buat. Nah, lihat ini berwarna hijau, ada yang tidak berwarna. Yang berwarna hijau artinya jawabannya benar. Kalau dia berubah menjadi warna hijau, maka jawabannya adalah benar, karena jawaban ini sama dengan jawaban benar di atas kunci jawaban yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kita rubah jadi B, maka jawabannya akan berubah jadi warna putih, berarti itu jawaban yang salah ya. Nah, setelah itu ini kan sudah ada beberapa jawaban benar. Nah, mungkin kita hitung satu-satu, 1, 2, 3, maka akan otomatis di sini akan otomatis terpindah ke sini nih. Jumlah benar, jawaban yang benar adalah dia jumlah benarnya 26. Jumlah salah berarti ada 14. Nah, maka nilainya di sini. Ini. Sebenarnya jumlah nilainya didapatkan dari jumlah benar dibahagi jumlah salah dikali 100 ya. Ini jumlah benar, yang ini kalau di rumusnya saya buat seperti ini ya. Ini jumlah benarnya dibahagi jumlah soalnya dikali 100. Nah, maka ketika di enter kita dapat nilainya. Begitu seterusnya untuk nama kedua, nama ketiga, nama keempat sampai nama yang habis ya. Sini saya Ctrl Z saja. Ctrl Z saya kembalikan ke awal. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, cara mudah kita untuk memeriksa soal pilihan gandanya siswa-siswa kita, supaya kita tidak kerja secara manual lagi. Nah, kadang kalau kita kerja manual kita lama, periksa sendiri, coret ya, terus hitung sendiri lagi pakai kalkulator dan lain-lain sebagainya, itu butuh banyak kali kerja ya. Nah, setelah kita sudah isi nilai ini tadi, maka insya Allah nanti nilainya akan pindah ke sini. Ya, demikian teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.